Pemirsa, pengacara asal Klaten yang juga alumni Fakultas Hukum UGM menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo terkait ijazah. Penggugat mengklaim Jokowi melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazahnya di depan publik. Sidang perdana gugatan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo. Gugatan kali ini diajukan Sigit Pratomo, alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2000 yang berprofesi sebagai advokat dan juga kurator. Menurut kuasa hukum penggugat, Jokowi dianggap melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam sejumlah persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Ini acara perdata bukan acara pidana. Yang benar. Jangan menyesatkan. Acara perdata bukan hukum perdata. Perbuatan melawan hukumnya itu yang tidak ada di sidang. Perbuatan melawan hukumnya yang pertama juga dia tidak datang pihak di persidangan bagi pihak itu, dan kemudian dia tidak menunjukkan ijazah baik melalui persidangan maupun publik. Nah, selain Pak Jokowi kan ada turut tergugat ya? Iya, betul. Ada UGM. Mungkin alasannya? Dalam lanjutan sidang citizen lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar. Dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan ini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu ada klaster. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi bersama saya. Nah teman-teman, kita telah melihat sebuah cuplikan video yang begitu menarik kita bahas pada saat ini teman-teman. Nah di cuplikan video tersebut teman-teman ada beberapa komentar netizen atau tanggapan netizen, dan mari kita baca satu persatu teman-teman apa saja komentar yang ada di cuplikan video tersebut. Nah di sini teman-teman ada yang berkomentar mengatakan, hati-hati pengacara IS itu utusan mata geng Solo. Suryo kenapa dilawan? Jangan macam-macam kalian semua para termul terhadap Roy Suryo. Netizen memang tidak pernah salah sasaran. Apapun yang mereka komen pasti itu adanya betul. Neti itu kalau tampil cuci muka dulu, masa upil masih menempel antara mulut dan hidung. Si Neti itu tipe-tipe ibu-ibu yang sangat ngeselin. Bu Neti cocoknya jadi germo, jangan jadi lawyer. Mulutnya nggak sopan kalau bilang tidak baik dan sok baik. Masalah ijazah Jokowi tidak tuntas karena uang jumlah besar. Roy Suryo teruslah ungkapkan kebenaran dan pertahankan kejujuran. Roy Suryo CS dilawan oleh orang yang punya keahlian masing-masing. Bravo Bang Roy Suryo dan CS untuk keadilan dan kebenaran dan kebaikan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semoga sehat selalu Mas Roy Suryo, DKK.
Saudaraku RRT, doa selalu untuk RRT. Sehat selalu, tabah menghadapi perjuangan, jangan mau damai dengan Jokowi. Rakyat pun bisa nilai ijazah Jokowi palsu. Foto ijazah palsu pun itu bukan fotonya si Jokowi, tetapi itu foto orang lain. Tetapi si Jokowi selalu mengandalkan bahwa itu ijazah asli, sehingga pun para termonya juga ikut membela si Jokowi alias pembohong tersebut. Mantap Bang Rocky Gerung dan Roy Suryo, semoga tetap istiqomah dalam perjalanan dalam menegakkan kebenaran. Para ternak Mulyono dan pengacara Jokowi, jika bacot tidak pakai data tapi modal nyosor kecoret doang. Salut sama Bang Rocky Gerung yang selalu konsisten betul dengan keadilannya sendiri. Semoga keberadaan Bang Rocky Gerung dan Roy Suryo mengungkapkan kebenaran. Roy Suryo kan ahli di digital forensik, mau berbohong sama mereka tak bisa karena sesama manusia nggak bisa pakai penipu. Tetapi Roy CS itu memang orang yang sangat jenius. Mencerdaskan Pak Roy CS, penjahat dan penipu ketahuan munafik. Tolong selidiki pengacara Pitra. Ia sepertinya bukan pengacara yang dungu bego cuma dia doang. Jangan segemborolan juga ikut si Jokowi pemalsu data. Sepertinya si Pitra itu belum tamat SMP. Dari tata tutur katanya pun terlihat jelas. Polisi sudah dijejeli uang, jadi dia akan menyembunyikan kebohongan si Jokowi. Dengan kuatnya uang dan dengan banyaknya perjanjian yang dijaminkan itu, pasti polisi pada ikut-ikut juga kebohongan si Jokowi tersebut. Inilah tanda-tanda kiamat sudah dekat. Orang sudah tidak punya malu, orang berbohong sudah jadi makanan sehari-hari. Orang maling terang-terangan sampai triliunan, orang sudah enggak ada takut, enggak pernah sadar diri. Dan berhati-hatilah kalian, karena karma kalian sedang menanti kalian satu persatu. Pak Jokowi tidak pernah butuh kedamaian, dan kami pun rakyat Indonesia hanya membutuhkan kejujuran Bapak Jokowi. Kenapa bisa seorang Presiden Republik Indonesia saja bisa menipu satu negara, tetapi kalau disuruh menunjukkan ijazah palsu itu tidak pernah mau dia tunjukkan. Termo tidak pernah menjawab jujur apabila dilemparkan pertanyaan berat, selalu membela si Jokowi dan menutupi kebohongan tersebut. Tidak pernah ada kejujuran keluar dari mulut mereka. Ada domba gak berhasil yang mau ditipu, ahli dalam bidang etik, kasihan gak mempan. Roy Suryo memang orang yang cerdas, kami selalu mendukung Bang Roy Suryo. Termo mengatakan ijazah Jokowi asli, dan Bareskrim mengatakan ijazah Jokowi identik asli, tapi nggak berani terbuka memperlihatkan atau membagikan ijazah Jokowi untuk bersama diuji forensik. Sudahilah rekayasa dokumen, stop, jangan ada lagi rekayasa baru, tetapi tunjukkan data asli di pengadilan agar semua masalah cepat selesai. Sungguh sangat jenius Pak Roy Suryo. Sehat selalu, kami selalu mendukung demi bangsa dan negara ini. Berlomba-lomba melindungi kebusukan Jokowi, tetapi suatu saat pasti akan terbongkar. Mending si Jokowi diadili saja dan beserta keluarganya dan teman-temannya saja, biar keadilan tetap ada di negara Indonesia ini. Hukum di Indonesia ini harus ditegakkan. Kalau Jokowi tidak diadili, maka masyarakat biasa yang harus mengadili Jokowi. Dengan demikian, para hakim pun tidak pernah takut terhadap kasus seperti begini, karena hakim sudah mengetahui terlebih dahulu mana data yang benar, mana yang tidak. Seorang Jokowi saja berani sekali untuk menutupi semua kesalahan-kesalahan selama ini. Masa menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun dengan identitas palsu. Ijazahnya tidak pernah dibenarkan itu asli, tetapi jelas di foto ijazah itu bukan Jokowi, tetapi itu foto orang lain. Mungkin lembaran ijazahnya itu asli, tetapi data-data tersebut adalah palsu. Jokowi harusnya jujur saja di depan pengadilan, dan Jokowi harus diadili beserta termo-termonya yang ada. Dimanapun Jokowi berada harus dicari.
agar semua masalah cepat diselesaikan. Oke, baik teman-teman, itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa di next video.